Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Ngaji Hukum. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, masih bersama kolaborasi dengan teman-teman dari LPBH-NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program Ngaji Hukum dengan tema bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin ini selain di LPPL Radio Suara Sidoarjo juga ditayangkan di Suara Sampang FM 102,20, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk FM 105,3 dan RGR Radio Guyub Rukun Tulungagung FM 90,1. Narasumber kita terkait dengan tema kita untuk sore atau siang hari ini ya. Cuacanya masih panas kok, keburu sore aja ya. Yaitu bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin. Nah, ini menarik ini. Nanti bersama dengan Sudiro Usodo SHI, SHMH, MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan, atau yang biasa kalau di sosmednya beliau ini akrab dipanggil, tidak hanya di sosmed, kalau kalangan teman-temannya, koleganya itu selalu memanggil beliau dengan julukan Kang Diro. Luar biasa ini. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini langsung ngobrol, langsung on air ini ya. Nah itu dipersiapkan memang Mas supaya lancar enggak kesan. Iya alhamdulillah, karena beberapa waktu lalu harus sempat ini dulu. Tapi luar biasa ini, luar biasa nih Kang Diro. Ya. Sehat ya kabarnya Kang Diro ya? Alhamdulillah sehat Mas Fadji. Mas Fadji gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ini Kang Diro, luar biasa saya bisa menemani jenengan juga ini karena juga bisa ngangsu atau istilahnya itu belajar hukum juga ini ya, karena langsung ngobrol dengan sosok profesional yang sangat expert di dunia hukum ya, bukan karena belajar ini Mas, belajar ini 15 tahun Mas. Oh mana ya 15 tahun saja loh itu ya, itu bukan hal yang ini ya gampang, dan istilahnya tuh istilahnya tuh kalau jam terbang itu juga istilahnya itu berpengaruh juga gitu Kang Diro ya. Ya. Apalagi kalau Kang Diro itu kalau saya lihat di sosmednya itu, di satu di antaranya di Facebook itu biasanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta begitu, luar biasa. Ini kliennya juga kalangan perusahaan dan sebagainya, ini luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau kita bicara tentang bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, karena kita tahu ya biasanya kalau, mohon maaf kalau saya katakan orang miskin itu biasanya kalau bersentuhan dengan hukum itu pikirannya malas gitu. Karena apa? Karena paradigma yang selama ini ada gitu ya. Ketika kita kehilangan ayam, ngurusnya, berprosesnya itu seolah-olah kita itu sudah kehilangan kambing. Wah, lebih mahal lebih apa ya istilahnya itu, lebih keluar biayanya, waktu dan energinya itu luar biasa dibandingkan ayam gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, ternyata saya juga baru tahu kalau pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang terkait dengan hal ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut ini Kang Diro? Ya, jadi itu kan isu-isu yang berkembang ya, atau mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa kalau hilang kambing habis sapi kalau diurusi itu. Iya benar. Padahal sebenarnya tidak Mas, ya kan? Sebenarnya tidak. Negara telah memberikan ruang yang luar biasa kepada masyarakat untuk melakukan akses keadilan, gitu ya. Jadi keadilan itu ya tidak mahal, gitu, ya. Jadi ada banyak ya, tergantung juga begitu ya, tergantung perkaranya. Kalau perkaranya besar gitu kan ya memang perlu pembuktiannya yang panjang ya, yang pengkajiannya yang panjang gitu ya. Tetapi kalau kasus-kasus ringan-ringan itu gampang sekali, apalagi sekarang dorongan pemerintah ya, negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma gratis itu kan ada sejak dulu Mas. Cuma memang tidak tersosialisasi dengan baik gitu kan ya. Betul. Resminya negara itu membuat bantuan hukum gratis itu setelah terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum. Jadi Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 11 tahun 2016 itu resmi, negara membiayai pengacaranya itu. Advokat pengacaranya dibiayai gitu kan. Iya. Ya, jadi itu Mas. Baik. Dan itu sejak mulai kapan ini Kang Diro persisnya?
kalau sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 ini, itu akses bantuan hukum itu bisa diperoleh melalui pengadilan gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu hakim menyediakan apa namanya advokat atau pengacara gratis gitu ya. Nah, bantuan hukum gratis ini sebenarnya lahir sejak apa namanya mulai dari diberlakukannya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP itu kalau seseorang yang dikenakan pasal 56 KUHP itu kan wajib didampingi penasihat hukum, Mas. Yeah. Jadi yang ancamannya itu 5 tahun ke atas, ya 15 tahun, atau apalagi kalau seumur hidup atau mati, bahkan wajib. Maka kalau tidak didampingi penasihat hukum atau pengacara, maka apa namanya bisa bebas demi hukum atau bebas, Mas, putusannya bebas karena cacat prosedur atau cacat formil begitu. Iya, tidak sesuai dengan KUHP gitu ya, Kang Dira ya. Betul. Baik. Kalau kita bicara tentang rakyat miskin ini, apakah di situ dijelaskan juga tidak untuk misalnya memberikan bantuan secara cuma-cuma begitu ya? Yang saya tangkap ini ada regulasi tentang hal ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 kalau tidak salah ya, tentang bantuan hukum itu sendiri. Kan kalau kita bicara soal miskin itu kan relatif gitu ya, Kang Dira ya. Misalnya orang tertentu kategori miskin itu seperti apa? Apakah karena miskin harta atau miskin hati? Kalau miskin hati biasanya ke pengadilan agama, Mas. Cari hati yang baru ya. Yang jelas begini kan ya, ini kan adanya sebuah fenomena sosial ya, berulang-ulang terjadi terkait dengan orang miskin yang apa namanya ditangkap, dipidana begitu kan ya. Jadi contoh misalnya begini, Mas, sebelum mengureh ke sana tentang definisi tentang orang miskin menurut undang-undang itu bagaimana gitu ya. Jadi ini kan terkait kita kan banyak pemberitaan terkait dengan mencuri singkong karena kelaparan, nenek dihukum ya kan. Oh iya, beberapa waktu lalu. Kakao, nenek Mina dituduh mencuri, kemudian sempat berada di meja hijau gitu kan ya. Kemudian ada juga apa namanya kasus jambret uang Rp1.000 di Bali ya kan, sehingga bocah tersebut divonis bersalah oleh pengadilan. Dan itu semuanya kasus-kasus ini adalah kasus-kasus orang miskin. Pertanyaannya adalah kok bisa terjadi seperti itu? Apakah pada saat dilakukan penangkapan, penahanan atau pelaporan tidak didampingi kuasa hukum atau pengacara, kan begitu kan? Nah itu. Nah ini kan penting gitu, Mas, untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukum, terutama rakyat miskin itu segera apa namanya minta bantuan pengacara atau meminta kepada polisi menyediakan pengacara begitu. Karena itu dijamin oleh undang-undang gitu. Dan itu gratis, tis. Jadi tidak dipungut biaya spesial pun. Bahkan misalnya kalau ada LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dia mendapatkan dana bantuan hukum, kemudian menarik biaya, maka itu pelanggaran atau bisa ditarik ke pidana gitu loh, Mas. Iya. Gratisnya itu tidak ada embel-embel syarat dan ketentuan berlaku begitu, Kang Dira ya? Nggak ada itu ya? Ya, selama kuotanya masih ada. Kan bantuan hukum yang dari pemerintah itu kan dibatasi kuota, Mas. Ada akreditasi A, B, C gitu ya. Kalau akreditasi A itu jumlah perkaranya itu bisa sampai 50 perkara per tahun. Kemudian kalau akreditasi B perkaranya itu 20, kalau C 10. Tetapi itu kan merata. Di Jawa Timur saja itu ada kurang lebih 61 OBH yang sudah terakreditasi ya oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, dan itu menyebar di seluruh kabupaten kota dan itu gratis, nggak boleh menarik pungut-pungut biaya itu gitu, Mas. Jadi dan juga di pengadilan negeri dimanapun termasuk PA di pengadilan tata usaha negara itu juga dapat melakukan permohonan bantuan hukum gratis gitu, Mas. Iya, baik. Untuk sidangnya itu kasus apa? Pidana, perdata atau dua-duanya? Ya, kasusnya adalah kasus pidana, kasus perdata, kemudian tata usaha negara gitu, Mas. Jadi contohnya begini, kalau kasus pidana itu kan sudah jelas ya, sudah dimengerti ya oleh teman-teman semuanya. Kemudian kasus perceraian, nggak punya biaya, bisa minta bantuan ke kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya gugatan warisannya banyak minta bantuan, nggak boleh, dia bukan orang miskin. Atau akan menjadi orang kaya, begitu kan ya. Lah itu. Nah kemudian kalau misalnya rumahnya ukurannya sepetak gitu kan ya, kecil gitu ya, ternyata dikuasai oleh orang tertentu. Ukurannya kecil ya, misalnya 4x5, kemudian
kuasa orang tertentu, maka bisa orang ini sudah kategori miskin, dia bisa meminta bantuan hukum ke LBH atau ke TUN langsung, ya kan, kemudian nanti dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu disediakan, ya, misalnya tentang menggugat soal pembatalan sertifikat, gitu Mas. Jadi perkara yang didampingi adalah Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, gitu Mas. Oke, Perdata, Pidana, dan PTUN, Ya, TUN, Tata TUN, Usaha Negara. Tata Usaha Negara, betul Oke, Mas. baik. Jadi di luar itu tidak ada bantuan hukum yang sifatnya gratis begitu ya, Kang Dira ya? Bisa, tetapi sifatnya personal. Ini yang saya jelaskan tadi itu adalah yang didanai oleh negara. Oke, Ya, Jawa Timur saja itu budgetnya itu sampai kurang lebih 6 sampai 7 miliar, Mas, per tahun. per tahun, begitu kan? Gitu ya. Negara ini ya ratusan miliar, begitu kan. Hmm. Jadi artinya itu didanai oleh negara. Tetapi kalau misalnya ada seorang advokat yang memberikan bantuan hukum, maka itu pro bono. Pro bono itu juga di dalam undang-undang advokat itu disarankan, artinya diwajibkan. Advokat itu setidaknya dalam 1 tahun bisa memberi bantuan hukum cuma-cuma, gitu Mas. Baik. Dan di awal-awal ini kan pasti kalau misalnya kita ngambil contoh kasus gitu ya, Kang Diro ya, ada Ya, seseorang yang diduga mencuri karena belum ditetapkan pada tersangka kan ya, diduga biasanya mencuri, tapi di sisi lain dia itu ketika disidang karena memang masuk kategori miskin, untuk makan saja pas-pasan, apalagi harus nyewa pengacara begitu ya. nah, Jangankan sekelas Hotman Paris, sekelas Kang Diro aja mungkin nggak mampu. oh, kita banyak Mas memberi bantuan hukum gratis ke masyarakat miskin. Nggak, contohnya begitu. Jadi Iya, iya, jadi iya, Mas. itu prosedurnya bagaimana? Apakah dalam hal ini pihak keluarganya yang mengajukan ke unit organisasi bantuan hukum, atau memang dalam proses persidangan itu pihak hakim dan sebagainya atau di dalam peradilan itu yang akhirnya merekomendasikan untuk menunjuk lawyer A, lawyer B, atau bagaimana ini prosesnya, Kang Diro? Ya, kalau perkara itu misalnya pada saat dilakukan penangkapan atau sebelum penangkapan, kemudian dia dilaporkan misalnya ya kasus apa misalnya ya pengaduan 378 372 ya soal tipu gelap gitu misalnya ya. Kerugiannya misalnya tipu gelapnya cuma 20.000 atau 100.000 gitu. Itu kadang-kadang masyarakat sekarang itu kan apa ya nggak tahu itu karena mungkin sering nonton TV apa-apa pengacara, kadang kerugian kecil itu dilaporkan juga di apa namanya di kepolisian dan itu diproses oleh penyidik begitu ya. Nah, kasus-kasus seperti ini itu bisa saja misalnya pada tingkat lidik itu sudah meminta bantuan hukum ke pengacara. Nah, tentunya kalau mengacu kepada apa namanya undang-undang bantuan hukum, maka syarat-syaratnya memang harus memang ada kendala, tapi itu enggak berat Mas. Syaratnya minimal ada identitas KTP, KK, dan juga misalnya surat keterangan miskin dari kelurahan. Itu saja cukup, Mas. Iya, iya. Itu yang menunjuk misalnya dari organisasi bantuan hukum A, B, C gitu, dari pihak ketika diproses lidik Anda tadi mencontohkan itu dari pihak petugas penyidiknya atau dari yang terduga ini yang disangkakan untuk melakukan tindak pidana atau perdata ini. Ya, jadi kalau misalnya dia menunjuk sendiri bisa, Mas. Meminta sendiri bisa. Gitu kan, meminta sendiri bisa atau meminta kepada penyidik supaya disediakan bantuan hukum gitu. Cuma kadang-kadang ini juga tidak kurang begitu dipahami oleh penyidik bahwa itu adalah hak daripada tersangka untuk disediakan penasihat hukum. Tetapi penyidik kadang-kadang hanya mengacu kepada ketentuan KUHP pasal 56 itu saja yang ancamannya tinggi ya di atas 5 tahun itu baru dia mencarikan penasihat hukum. Tetapi kasus-kasus seperti pencurian yang ancamannya 2 tahun ya itu atau penipuan maksimalnya 5 tahun itu kadang penyidik nggak perlu gitu. Pengeringan aja gitu. Padahal itu nggak bisa begitu. Hukum tujuannya bukan untuk memenjarakan, memidana orang, tapi betul-betul untuk mencari keadilan, akses to justice gitu loh, Mas. Iya, iya. Jadi ketika dalam proses penyidikan pun ini mereka yang istilahnya disidik oleh petugas ini wajib didampingi oleh penasihat hukum begitu ya, Kang Diro? Ya, kalau wajibnya itu ketika ancamannya di atas 5 tahun, gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya klien atau orang miskin tadi minta didampingi pengacara, maka penyidik wajib menyediakan, harus minta itu adalah dijamin oleh undang-undang.
Jadi ada prinsip di dalam undang-undang itu equality before the law. Jadi ada persamaan di hadapan hukum. Masa orang kaya yang asetnya miliaran hanya kasus ringan-ringan sudah pengacaranya 10 bahkan 100 orang. Nah ini orang miskin, ya kan datang sendirian, ya kan itu janganlah. Jadi harus ada betul-betul asas atau prinsip equality before the law, persamaan di mata hukum gitu loh Mas. Supaya keadilan itu merata ya. Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin gitu Mas. Iya ya, kalau melihat istilahnya kalau melihat simbol dari hukum itu kan, kalau biasanya saya lihat di film-film keluaran Hollywood itu kan ada seseorang yang matanya ditutup pakai kain begitu ya, terus dia bawa timbangan, itu kan maksudnya begitu. Jadi hukum itu tidak memihak dan juga istilahnya itu adil begitu, harapannya begitu ya Kang Dira ya. Ya, kalau itu filosofinya bahwa keadilan itu dirasakan. Gitu Mas ya, makanya matanya ditutup, betul. Ya kan. Jadi kalau dibuka kan bisa dilihat, diukur, ya kan. Tetapi hukum itu adalah dirasakan dengan mata tertutup itu bahwa dia merasakan rasa keadilan. Maka keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat itu adalah keadilan yang substantif Mas, yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Dan keadilan itu tidak harus sama timbangannya. Kan kalau perasaan kan nggak bisa, jatuh cintanya berapa persen ya kan misalnya kan bisa ditimbang ya kan, cuma dikasih bunga saja misalnya sudah sudah seneng nggak bisa tidur 7 hari 7 malam misalnya ya kan beda Mas ya kan. Jadi keadilan itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Gitu. Kalau Anda sedikit tadi mendengar penuturannya Kang Dira kalau diajak ngobrol soal hukum, oke. Kalau diajak ngobrol soal asmara, kenapa enggak gitu? Ya dikit-dikit lah supaya mata kita juga ngantuk gitu ya. Pepatah mengatakan dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu begitu ya. Itulah. Nah ini yang spesial kalau Anda bertanya, karena informasi dari produser acara dan juga ini dari narasumber Kang Dira tentunya. Kalau bagi Anda yang bertanya, ada peluang untuk mendapatkan buku gratis pedoman bantuan hukum khusus untuk 4 penanya. Begitu ya Kang Dira ya? Betul Mas. Jadi kita itu melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBBNU, kita membuat buku tentang panduan bantuan hukum. Ya, jadi buku bantuan hukum ini cukup komprehensif, singkat tetapi komprehensif. Jadi sudah bisa melakukan aksi-aksi bantuan hukum. Ini tujuannya adalah untuk memperpendek atau memberikan akses kemudahan kepada masyarakat yang ingin meminta bantuan hukum gitu ya, supaya dia nggak jauh gitu ya. Jadi membaca begini, hak saya begini, hak saya begini gitu ya. Sehingga dan di dalam buku ini juga ada tentang daftar 61 OBH, organisasi bantuan hukum yang didanai oleh negara, gitu loh Mas. Sehingga misalnya ya, mulai dari Tulungagung, Sampang, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Jember, Malang, itu ada semuanya gitu ya. Jadi sehingga bisa mengakses di daerah masing-masing. Nggak perlu repot-repot cari gitu ya. Dan buku ini memang tidak dijual bebas gitu ya Kang Diro ya? Itu bukunya ya? Terbatas lah, ini bukunya. Itu luar biasa ini. Jadi ini. Panduan bantuan hukum, itu karangan siapa ini? Bukan karangan, istilahnya itu yang mengumpulkan siapa saja yang di dalam sana itu? Ya, termasuk saya sendiri, kemudian ada Pak Itu Kurniawan dan juga Pak Samiaji Makin Rahmat. Jadi 3 orang. Ini luar biasa nih, orang-orang yang bisa dikatakan pendekar-pendekar hukum ini ya. Silakan kalau Anda bertanya boleh di 031 896 1514 atau di 0821 3264 1009. Saya buka peluang Anda untuk bergabung, bertanya bersama dengan narasumber yang luar biasa, Sudira Usodo SHI, SHMH, MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Di program Ngaji Hukum kita ngobrol tentang bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin. Nanti ada peluang Anda mendapatkan gratis masing-masing 1 buku ya. Jadi ada 4 buku yang diberikan untuk Anda, 4 buku pedoman bantuan hukum untuk penanya. Baik Kang Dira, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik sahabat, Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2021-2026. Persyaratannya, pria wanita warga negara Indonesia minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani. Ini juga ditunjukkan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1 atau D4 dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha atau profesi. Pendaftaran dimulai pada tanggal 24 sampai terakhir akhir bulan ini, tepatnya tanggal 31 Maret 2021. Untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, silakan Anda bisa datang ke Jalan Panglima Hidayat nomor 9 Sidoarjo pada hari kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap silakan hubungi Sahroni Ahmad 0812 3509 755. Sekali lagi di 0812 3509 755. Informasi ini dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngaji Hukum dengan tema bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin bersama Sudira Usodo SHI, SH, MH, MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan dari LPBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk Anda yang bertanya, sekali lagi ada peluang untuk mendapatkan buku Pedoman Bantuan Hukum, ya. Ini ada 4 buku yang siap diberikan oleh Kang Diro ini. Dan yang kalau nggak salah nanti juga ada tanda tangannya Kang Diro ini. Kalau Kang Diro kalau Kang Diro tanda tangan itu nilainya mahal ini. Tanda tangan di mana dulu ya? Dicek atau di ini? Baik, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Iya. Ya, saya ke redaksi sebentar. Ada Mega atau Kanza? Mega. Oke, silakan Mega. Ya, ini pertanyaan dari Mas Budi. Pertanyaannya, mantan sekdes. Mas Budi di mana? Mas Budi di mana nih? Di Sidoarjo atau di? Iya, di Sidoarjo. Di Sidoarjo, oke. Iya, pertanyaannya dengan pertanyaan, mantan sekdes dapat masalah dengan Pak Lurah atau kekuasaan jabatan. Sekdes diberhentikan secara tidak kooperatif tanpa adanya surat pemberhentian secara sah. Pak Lurah pernah melakukan kesalahan atau indikasi korupsi. Warga sebagai gak berani untuk melakukan sesuatu. Dikarenakan Pak Lurahnya setiap ada permasalahan pasti identik dengan uang. Walaupun itu terbukti slot bisa dibilas dengan uang. Apakah kasus seperti ini bisa mendapatkan bantuan hukum? Oke, satu pertanyaan dulu atau langsung beberapa pertanyaan Kang Diro? Boleh. Yang kedua, Mas. Oke, yang kedua. Iya. Yang kedua ini ada dari Dian Kalipecabean. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi stigma mengenai berbagai aliran liberal hingga komunis mengenai bantuan hukum? Oke, aliran liberal hingga komunis mengenai bantuan hukum. Ini apa maksudnya? Berarti yang di organisasinya atau? Oke, nanti coba saya tanyakan ke Kang Dira ini. Iya. Ya, ada lagi? Cuma itu? Oke, tadi sorry. Tadi Kang Diro minta 2 pertanyaan dulu aja ya. Iya. Ya, monggo. Silakan Kang Diro. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan masalah mantan kades yang berseteru dengan Lurah, bahwa dianggap ya bahwa Pak Lurahnya itu terindikasi korupsi begitu ya. Dan mantan sekdes dengan Pak Lurah. Oh, mantan sekdes gitu ya. Iya, bukan kades. Kalau kades sama Lurah kan sama berarti. Oh iya, sekdes iya. Iya, sekretaris desa. Mantan sekdes ya. Atau Pak Carik istilahnya. Ya, Pak Carik gitu ya. Jadi gini, prinsipnya itu adalah yang dibantu dengan bantuan hukum gratis itu adalah orang miskin. Ya kan? Jadi kalau memang mantan sekdes itu adalah memang miskin, ya kita bantu. Makanya syarat formilnya itu adalah adanya surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa dia itu miskin gitu ya, surat SKTM gitu Mas. Atau kalau misalnya tidak punya SKTM bisa menggunakan surat BKH, ya kemudian BLT dan sebagainya yang menunjukkan bahwa itu itu memang miskin. Coba persoalannya kan kadang-kadang begini ya, kadang-kadang pegawai negeri itu kadang-kadang gajinya 5 juta, tetapi utang di banknya itu 6 juta, itu gimana? Apakah miskin apa enggak? Ya kan? Jadi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, makanya mereka pas-pasan. Tetapi ya kita nggak tahu. Kadang-kadang pegawai negeri punya gaji 5 juta, ternyata kena masalah apa, sakit sehingga misalnya dananya terkuras habis ya, tabungannya untuk piutang. Nah, maka hal seperti itu ya bisa dijelaskan kepada kepala desa bahwa memang dia tidak bisa atau tidak punya uang untuk membayar pengacara begitu. Sehingga yang penting ada surat keterangan miskin dari kelurahan, gitu Mas. Jadi kalau itu ada, maka kita siap membantu begitu. Oke. Nah, jadi misalnya itu, kalau Pak Sekdes mungkin maju mundur, saya nggak punya uang, kalau istilahnya menuntut keadilan karena diberhentikan secara sepihak begitu ya.
Ini seperti yang disampaikan oleh Kang Diro tadi, yang persyaratan formal surat keterangan miskin itu mungkin bisa dilampirkan begitu ya Kang Diro ya. Betul Mas, karena kasihan juga begitu ya, mereka tidak tahu ya. Kalau kaitannya dengan hukum materialnya terkait dengan pemecatan misalnya, ya tentu kan ke Pengadilan Tata Usaha Negara begitu, gitu ya. Jadi itu bisa meminta bantuan atau ke penasihat hukum ya, kemudian kasusnya dilakukan gugatan tentang ketun ke Tata Usaha Negara, soalnya terkait dengan masalah misalnya anggap saja pemecatan gitu Mas. Jadi itu Mas. Jadi sedapat mungkin ini kan masih perdata ya, bukan pidana begitu. Jadi masih bisa gitu. Asalkan ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dibuktikan dengan surat lain, misalnya ada BLT, ada SK surat. Iya, yang surat kartu penerima bantuan itu. PKH, betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian di Kali Pecabian Sidoarjo ini berarti ya. Aliran, saya bingung ini aliran apa ini? Barangkali Kang Diro paham ini. Ya, jadi begini, mungkin pertanyaannya begini, apakah orang yang diduga melakukan sebagai liberal ya atau teroris dan sebagainya itu juga dapat bantuan hukum, bisa mengakses dana bantuan hukum, mungkin begitu mungkin Mas ya. Iya, mungkin. Jadi begini, bantuan hukum itu diberikan kepada seluruh warga negara yang berhadapan dengan hukum, apapun perkaranya gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena seseorang yang dipersangkakan melanggar tindak pidana tertentu itu masih berlaku asas presumption of innocence. Jadi asas praduga tidak bersalah begitu. Ya. Jadi oleh karena itu dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya. Jadi kalau memang dia tidak mampu, ya bisa mendatangi LBH. Cuma masalahnya kadang-kadang tidak semua LBH yang terakreditasi itu mau membantu begitu. Nah ini juga harus pemahaman kepada LBH itu. Ya, jadi asas presumption of innocence, ya, asas praduga tidak bersalah itu harus betul-betul diterapkan. Jadi apapun bentuknya, apapun perkaranya harus dibantu. Kalau misalnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, misalnya kami tidak akan merembes ya atau mengganti dana-dana dari kasus teroris dan sebagainya, nah itu tidak bisa. Maka itu kita bisa melakukan upaya-upaya hukum lain, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah apapun perkaranya, maka negara harus, ini dananya kan dana negara itu Mas, penyalurannya kan melalui pemerintah, sehingga pemerintah nggak boleh menolak begitu. Ya, jadi harus tetap dibantu. Yaitu tadi karena kalau tidak dibantu maka bertentangan dengan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Mungkin itu Mas. Baik. Jadi mungkin maksudnya kalau misalnya ada terdakwa yang diduga teroris, karena istilahnya ini kan ada keterkaitan dengan ideologi berarti, ideologi negara, ideologi. Jadi tetap harus ada bantuan begitu ya. Apalagi teroris itu adalah pidana berat, ancaman pidananya kan pasti di situ dijelaskan undang-undang teroris yang kemarin sempat kita bahas itu kan seumur hidup, mati kan begitu. Ya kan? Jadi ancamannya dari 5 tahun. Maka itu wajib ketentuan KUHP ya, hukum acara pidana, maka wajib itu dia harus didampingi pengacara. Kalau tidak didampingi pengacara ya kan, atau penyidik tidak memberikan akses pengacara, jaksa tidak memberikan akses pengacara, hakim tidak memberikan akses pengacara, maka perkara itu pasti bebas karena cacat formil atau cacat prosedur gitu Mas. Iya, bebas hukum. Oke, bebas demi hukum. Baik, betul. Ada pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan lagi nih Kang Dira. Kali ini saya ke Kanza. Ya. Ini dari Rumi di Pabean, bagaimana cara masyarakat miskin Rumi Pabean Sedati berarti ya. Oke. Dana bantuan hukum pemerintah. Terus yang kedua dari Lilis Ekawati di Porong, apa saja bentuk pengimplementasian Perda bantuan hukum? Yang kedua tadi, yang keempat tadi siapa? Lilis Ekawati di Porong. Lilis Ekawati di Porong. Pertanyaannya tadi apa? Apa saja bentuk pengimplementasian Perda bantuan hukum? Apa saja bentuk implementasi dari Perda bantuan hukum? Iya. Gitu. Terus yang Rumi tadi dana bantuan hukum. Itu ya pertanyaannya. Oke, baik. Kang Dira, bisa dijelaskan? Untuk yang Rumi tadi apa pertanyaan jelasnya? Yang Rumi tadi dana bantuan hukum, karena sebentar, kok ada hubungannya dengan dana ya? Yang ditanyakan apa? Berapa jumlahnya begitu? Berapa jumlahnya gitu? Atau apa? Oh, enggak, pertanyaan tadi apa? Pertanyaan yang dari Mbak Rumi tadi. Bagaimana cara masyarakat miskin mengakses dana bantuan hukum pemerintah? Dana bantuan hukum pemerintah.
Bagaimana caranya masyarakat miskin mengakses dana bantuan hukum pemerintah. Ini berarti ada nilai uangnya begitu, Kang Diro? Atau bagaimana ini? Ya, jadi gini, pengertian akses bantuan hukum ya gratis itu adalah, jadi orang miskin itu tidak mendapatkan dana bantuan hukum. Nah ini ya, jangan disalah mengerti. Jadi ketika dapat masalah kemudian digerojok duit itu tidak, gitu ya. Kalau gitu ya bisa saja orang-orang jadi cari masalah gitu ya. Betul, iya kan, ngentit, ngutil, biar dapat uang nanti ya. Dapat uang kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan hukum, maka biaya pengacara itu ditanggung semuanya oleh negara, gitu ya. Jadi orang miskin itu bukan ketika ada perkara kemudian dia akan disantuni, dapat bantuan uang, itu tidak ya. Jadi biaya pengacara itulah yang akan diganti oleh negara. Jadi biaya perkara itu misalnya, ini contoh, pada saat pendampingan di kepolisian itu dapat 1 juta. Kemudian pada saat persidangan dapat pengacaranya dapat 3 juta. Bayangkan kalau perkara itu sidangnya sampai 20 kali, 15 kali, 10 kali. Kan betul-betul pengacara itu kan juga memberikan pendampingan secara ikhlas ya. Jadi itu. Jadi ada amalia baiklah dari pengacara itu sendiri. Kalau dihitung dari transportasinya mungkin kurang dan lain sebagainya. Kemudian ketika banding maka dapat biaya juga. Kemudian ketika kasasi dapat biaya juga. Yang besarnya kurang lebih 1 juta. Jadi ya kalau dihitung ya tidak banyak. Memang pengacara dituntut untuk melakukan amalia yang baik untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin, kan begitu kan ya. Cuman negara hanya sebatas mengganti transport. Jadi bukan berarti pengacara ketika ada perkara baru langsung dapat 100 juta, 50 juta, enggak. Jadi mungkin pemahaman untuk kita mungkin biar nggak salah persepsi, bantuan hukum itu bukan dalam bentuk dana tapi adalah pendampingan dari penasihat hukum pengacara mulai dari awal sampai ada inkrah begitu, keputusan. Betul, sampai inkrah dan itu gratis, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau dibandingkan ketika seseorang harus nyewa lawyer, wah ini bisa ditutup berapa banyak ini? Itu tadi jual sapi habis kambing, bilang kambing habis sapi kan. Nah, gitu, ya kan? Bisa sertifikat milik tetangga katut ini ya. Nah itu ya. Kalau kreditnya di KUR masih kecil ya, tapi kreditnya bukan KUR besar. Tapi di lawyernya sendiri nggak dapat subsidi nggak dari pemerintah dalam hal ini, Kang Dira? Ya itu tadi, jadi lawyernya tadi itu hanya mendapatkan klaim-klaiman 1 juta, 3 juta, ya itu Mas. Cuma istilahnya itu itu flat gitu ya? Ya transport aja sih. Oh, transport saja. Oke, berarti luar biasa ini. Mungkin dedikasi dari para lawyer ini juga perlu kita apresiasi karena tidak hanya riwa-riwinya tapi juga mikirnya dan menyiapkan segala sesuatunya itu kan juga ya butuh energi, waktu dan juga biaya begitu ya. Betul. Dan kita melakukan pendampingan ya sebagaimana prinsipnya adalah kualitas daripada bantuan hukum yang kita berikan itu ya sama dengan orang yang berbayar. Kita tidak membeda-bedakan. Nek bayari titik nangane saene ya 1 lembar misalnya pembelaannya. Kalau banyak 100 lembar, kita nggak begitu, sama hukumnya. Iya, takutnya nanti kan ada yang berpikir begitu. Tapi memang ada ini nggak, ada semacam supervisi atau dari pihak mungkin kalau di kejaksaan itu ada yang namanya komisi kejaksaan atau ada pihak-pihak yang lain yang ikut memonitor bagaimana OPH ini ikut mendampingi kliennya yang orang miskin ini bekerja secara maksimal gitu, ada komisi tertentu atau ada pihak-pihak tertentu yang memantau gitu nggak, Kang Diro? Ya, jadi yang pertama yang melakukan pengawasan itu adalah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kanwil Hukum dan HAM itu di sana ada tim pengawasan pelaksanaan bantuan hukum. Jadi kalau misalnya ada LBH yang melanggar hukum, misalnya menarik dana-dana ya dan sebagainya atau perkara yang diterlantarkan gitu kan ya dan sebagainya, maka akan melakukan penindakan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM pengawasan. Terutama juga pengawasan yang paling baik mestinya harus dari masyarakat. Ketika misalnya masyarakat yang menerima manfaat bantuan hukum itu merasa diabaikan ya, nggak bayar gratis kok nggak sampai direken gitu ya, itu bisa dilaporkan gitu Mas. Kasusnya nggak selesai begitu ya?
Iya, kalau soal kasus tidak selesai-selesai itu kan tergantung ya perkaranya. Mungkin ada upaya hukum banding, kasasi, habis itu PK, gugat lagi, kan nggak selesai-selesai gitu Mas. Betul. Tapi kalau perkara pidana kemudian sidangnya cuma sehari, ya berarti dipertanyakan. Kenapa kok cuma sekali? Langsung vonis gitu kan ya, pertanyaan besar juga ini ya. Oke, Ya. terus yang kedua tadi pertanyaan dari Mbak Lilis di Ya. Porong ya, mengenai apa Ya. saja sih implementasi perda. Memang ada perdanya dalam hal ini. Ya, jadi begini Mas, setiap undang-undang, misalnya tentang Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011, itu secara hierarki, ini kan kebijakan yang bersifat struktural. Artinya ketika negara membuat undang-undang, kemudian maka pemerintah Jawa Timur harus membuat perda tentang bantuan hukum. Begitu juga Perda Sidoarjo, misalnya Kabupaten Sidoarjo harus membuat perda bantuan hukum. Jadi di Jawa Timur ini seingat saya itu baru beberapa saja, misalnya Surabaya, Banyuwangi, Malang, ya, mungkin Jember juga. Sidoarjo ini dari dulu kita inisiasi ini kayak nggak bergeming sama sekali gitu loh Mas. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya kan, orang-orang miskin ini kok kurang begitu didengar gitu ya. Ini makanya tahun ini dengan Gus Mugdor ini mudah-mudahan dia responsif terhadap persoalan ini. Bahwa tidak semua orang Sidoarjo itu kaya-kaya yang berperkara. Justru isinya penjara itu juga banyak orang miskin-miskin. Karena undang-undang kita itu ya misalnya KUHP itu ya lebih banyak melindungi kepentingan orang kaya. Contohnya misalnya ada pencurian ya, orang yang mencuri dihukum gitu. Penipuan. Tetapi kalau orang kaya misalnya ada orang miskin tidak makan atau mati kelaparan, apakah orang kaya itu dipidana? Kan tidak, ya kan? Jadi otomatis banyak undang-undang ini memang melindungi kepentingan orang-orang kaya, sehingga rata-rata yang kena masalah hukum ya memang orang-orang miskin, Mas. Nah ini mestinya pemerintah daerah, Pemda Sidoarjo harus segera, baik itu melalui inisiasi melalui DPR, ya kan, DPRD Sidoarjo maupun dari pemerintah harus segera membuat perda-perda tentang bantuan hukum. Gitu Mas. Baik, mudah-mudahan segera terrealisir ini Kang Diro, betul, karena ini juga betul, menyangkut kepentingan orang banyak begitu ya. Jadi hukum itu tidak hanya tajam di bawah tapi tumpul di atas, tapi hukum itu memang tetap istilahnya itu adil, dalam arti kata tidak memandang siapapun dan bagaimanapun. Oke, saya ke redaksi kembali, ada pertanyaan sepertinya luar biasa ini Kang Diro, atau mungkin karena pakai hem putih sehingga banyak pertanyaan yang masuk gitu ya, sehingga auranya Kang Diro kelihatan ini luar biasa. Kelihatan putih bercahaya. Itu pakai hem putih, belum pakai jas ya. Wah, ini kalau pakai jas foto di depan pengadilan, luar biasa ini. Kalau pakai jas nanti orang pada takut Mas kalau ngasih bantuan hukum gratis, dikira bohong. Oke, Kanza? Ya ini lebih ke kayak Bapak Budi tadi meneruskan pertanyaannya mungkin atau mau konfirmasi. Jadi Pak Budinya berkata kalau saya konfirmasi ke bersangkutan Ibu Sekdes, ternyata ada indikasi menguasai wilayah yang dilakukan Pak Lurahnya. Permasalahannya cukup banyak terkait TKD dan lain-lain. Forkopimka serasa tidak merespon sama sekali pengaduan ini padahal sudah terbukti salah Pak Lurahnya, seperti itu. Oke, baik. TKD, nggak dijelaskan di situ TKD. Saya nggak paham TKD itu apa. Kalau mungkin Kang Diro pasti paham ini, pakar hukum ini. Ada tambahan tadi pertanyaan dari Mas Budi yang di awal soal Sekdes ini. Monggo Kang Diro. Ya, jadi begini, kalau memang ada indikasi bahwa sang pejabat tadi itu melakukan dugaan tindak pidana korupsi, maka kemarin yang sempat kita bahas terkait dengan masalah korupsi APBD ya Mas ya, yang di edisi keberapa itu, ke-5 itu ya. Iya, anggaran dana desa itu. Betul. Jadi Ustadz Makin kalau nggak salah. Sama jenengan juga soal APBD. Betul, yang terkait dengan APBD bahwa peran serta masyarakat itu ketika memang ada indikasi-indikasi terhadap adanya korupsi, maka satu misalnya meminta laporan, kemudian minta data-data dan sebagainya. Kemudian dari data-data itu diolah, kemudian dilaporkan kepada penyidik Polri atau Kejaksaan Sidoarjo gitu. Kalau memang ada indikasi bahwa yang terlapor atau terduga itu melakukan tindak pidana korupsi, dan itu adalah hak masyarakat dilindungi oleh undang-undang. Bahkan berdasarkan yang kemarin saya sampaikan Perpres atau Impres itu ya, bahwa ketika itu mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi dan ternyata terbukti di pengadilan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan
premi atau hadiah dari presiden gitu Mas. Jadi 200 juta nilainya. Nah, itu. Jadi ini mestinya makanya perlunya gerakan gerakan masyarakat bahwa gerakan kultural dari masyarakat ketika ada indikasi korupsi gitu ya, ini harus semangat juga untuk membantu pengungkapan gitu. Jadi itu Mas, jangan takut karena undang-undang melindungi peran serta masyarakat di dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Bayangkan jumlah KPK kita cuma berapa orang itu? 5 orang ya Mas kalau nggak salah Mas ya. Iya, KPK itu. Komisioner KPK. Betul. Itu harus mengawasi seluruh pejabat seluruh Indonesia apa yang mampu. Jadi KPK itu tidak mampu mengawasi ya kan menindak pada level kelurahan itu tidak mampu. Jumlah kelurahan se-Indonesia berapa ratus atau berapa ribu gitu kan. Jumlah kabupaten kotanya saja 600-an kabupaten kota. Nah, kalau kelurahannya bisa ribuan, apakah mampu dengan personil yang kecil? Maka sangat tidak mampu begitu. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat ya kan untuk membantu pengungkapan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Oke. Jadi itu, Mas. Sarannya untuk temannya Mas Budi tadi, Bu Sekdes menguasai TKD yang saya tangkap tadi kalau nggak salah tanah kas desa berarti ya. Betul. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak tersebut atau Bu Sekdes tersebut? Ya. Apakah lapor ataukah bagaimana ini? Saran dari Anda? Jadi gini Mas, kalau sudah menjual TKD itu sudah berarti korupsi. Karena tanah negara tidak boleh dijual dan itu pidana begitu. Iya, jadi sarannya silakan lapor begitu ya. Betul lah. Penjualnya kena, ya kan. Kemudian yang beli pun juga kena. Misalnya developer yang membeli tanah TKD itu kena, ya. Jadi tidak untuk dijual belikan. TKD itu hanya bisa digunakan kalau diganti hanya dengan rislah atau tukar guling saja, Mas. Ya, tidak boleh dijual belikan. Notarisnya pun juga akan masuk penjara kalau misalnya mau menerbitkan akta jual beli tanah negara atau TKD, gitu, Mas. Iya, tapi di sisi lain saya berpikirnya begini Kang Diro, ketika seseorang melaporkan hal-hal yang istilahnya itu memang menyalahi hukum gitu ya, tapi yang dilaporkan ini adalah sosok yang sangat powerful, takutnya kan nanti berimbas begitu ya, diteror lah, disabotase lah dan sebagainya. Bagaimana kita supaya tidak perlu khawatir lah? Ya, jadi ya itu kan memang kausalitas Mas ya, ada sebab akibat gitu kan ya. Jadi dan saya kira undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada orang yang berjuang untuk jihad korupsi ini begitu. Jadi caranya bagaimana? Ya meminta perlindungan hukum kepada Polri, bersurat meminta perlindungan hukum berkaitan dengan perkara ini begitu. Jadi itu. Kalau misalnya polisinya tidak menanggapinya ya sudah lapor lagi aja ke Propam. Artinya bahwa bukan menindak polisinya tadi, artinya Propam itu akan mengontrol bahwa polisi kenapa kok tidak mau memberikan perlindungan hukum kepada orang yang membantu pengungkapan kasus korupsi begitu kan. Jadi hanya itu saja nanti Propam menanyakan gitu. Karena kan polisi itu kan tidak boleh menolak apapun laporan ya kan atau bentuk perlindungan hukum, karena itu adalah negara memberikan mandat kepada Polri untuk memberikan pengayoman, perlindungan ya kepada seluruh warga negara. Jadi itu Mas. Baik, tidak terasa ini Kang Diro waktu juga sudah hampir mendekat ke jam 2 siang ya. Memang banyak hal yang bisa kita obrolkan, tapi mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin konsultasi lebih jauh bisa cek di websitenya LPBHNU di mana Kang Diro? Oh ya, jadi kalau bisa melakukan konsultasi hukum di websitenya LPBHNU, jadi www.lpbhnusidoarjo.com. Di situ ada pengaduan atau konsultasi hukum secara elektronik, bisa diakses ya. Nanti kami akan memberikan jawaban itu Mas. Dan juga terkait dengan .press ya, buku yang tadi untuk 4 penanya tadi. Nanti bisa ke redaksi mengirimkan alamatnya, kemudian nanti kita kirim melalui kantor kami, gitu Mas. Oke siap, jadi enak langsung nyampe gitu ya, jadi bukan COD gitu ya, takutnya nanti bukunya dikirim kena ongkir, enggak ya, free. Nah kita bantulah, jadi sebagai amalia kita supaya masyarakat itu pintar, kalau pintar kan senang. Betul. Dalam Al-Quran itu dalam hadis Nabi man dalla ala khairin falahu ajrun wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Jadi kalau kita menunjukkan sesuatu yang positif, baik dan itu dilakukan,
maka saya akan dapat pahala sampai kiamat, Mas. Amin. Nah, itu pahala itu yang luar biasa karena memberikan manfaat kepada orang lain begitu ya, dan ya rewardnya kan kita tahu tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Baik, terakhir ini Kang Diro terkait tema kita bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, apa yang perlu Anda sampaikan kepada kita semua pendengar dan juga pemirsa nih, monggo. Ya, baik. Yang pertama, manfaat yang bisa kita ambil dari ngaji hukum edisi kali ini adalah yang pertama, terhadap orang miskin atau siapa saja, ya kan, jangan melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berhadapan dengan hukum itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak sama sekali. Bayangkan kita biasanya bebas ke sana kemari, kemudian kita di penjara dan sebagainya atau ditahan, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Oleh karena itu hindari perbuatan-perbuatan yang mengacu atau mengarah kepada pelanggaran hukum atau kriminal gitu ya. Yang kedua, bahwa ketika terjadi misalnya orang miskin, ya orang tidak mampu berhadapan dengan hukum, jangan takut untuk berkonsultasi atau datang kepada pengacara. Ya, tentunya pengacara yang terakreditasi, nanti di dalam buku kami itu ada itu ya, daftar-daftarnya gitu ya. Atau meminta kepada penyidik Polri ketika ditangkap, minta didampingi oleh LBH yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nanti pihak penyidik akan mencarikan, gitu ya. Jadi itu. Dan kita sudah kurang lebih sudah ratusan bahkan ribuan perkara yang dalam tahap penyidikan itu kita mendampingi orang tidak mampu, Mas. Bahkan juga sampai persidangan itu ya, sudah ratusan gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan kecil hati ketika berada dengan masalah hukum, langsung minta akses pengacara. Zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin susah ya. Tapi kalau sekarang LBH itu banyak sekali ya. Baik LBH itu berada di bawah naungan yayasan maupun lembaga keagamaan atau partai politik. Misalnya kalau di NU ada LBH NU, di Aisyah ada LBH Aisyah, di Ansor ada LBH Ansor, ya kan, di Muhammadiyah juga ada LBH Muhammadiyah, apalagi di universitas pasti ada LBH gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Terus yang terakhir, Mas, ini paling penting, ya kan? Paling penting itu adalah kembali lagi saya sampaikan bahwa negara itu punya kewajiban yang dalam bahasa HAM-nya, human right-nya adalah negara adalah berkewajiban untuk melakukan to respect, to protect, to fulfill. Respect itu adalah artinya negara dalam hal ini misalnya pemerintah seharusnya harus menghormati hak-hak sipil, hak-hak rakyat miskin, gitu ya, termasuk ketika berhadapan masalah hukum itu harus dihargai, dihormati, jangan terlantarkan, ya kan? Itu tidak boleh. Berarti itu indikasi adalah pemerintah yang tidak respon terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, kalau sudah menghargai, maka to protect, memberikan perlindungan hukum dengan cara apa? Menerbitkan perda, menginisiasi perda bantuan hukum, gitu ya, supaya lebih real, lebih nyata, gitu ya. Dan yang terakhir to fulfill, menyediakan pembiayaan terkait dengan akses bantuan hukum bagi rakyat miskin, gitu ya. Jadi itu paling penting, Mas. Mudah-mudahan di periode Gus Muktur ini ada perda bantuan hukum yang manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Saya kira itu, Mas. Iya, baik. Mudah-mudahan segera disahkan ini dan akhirnya turun perdanya ini. Karena di tempat-tempat lain sudah. Dan di sisi lain equality before the law ya. Dan semua ini adalah kita itu semua sama di mata hukum. Baik. Terima kasih Kang Diro untuk waktunya. Sukses untuk aktivitasnya. Semoga selalu sehat. Karena saya tahu aktivitas Anda memang luar biasa ini ya. Semoga lancar dan sukses ini. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum dengan tema bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin bersama Sudiro Sodo, SHI, SH, MH, MKN, advokat dan legal konsultan dari LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program Ngaji Hukum ini bisa Anda ikuti setiap hari Sabtu mulai jam 1 sampai jam 2 siang.